Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Majalengka, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4 kelas A. Kelompok 3 Pendidikan IPS SD akan menyampaikan materi mengenai mengajar untuk mewujudkan tujuan IPS. Agar teman-teman dapat memahami materi yang disampaikan, Tonton dan saksikan sampai akhir. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, saya Pradita Dinda akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keterampilan IPS. Pengertian keterampilan IPS, keterampilan sosial adalah keterampilan untuk mengatur pikiran dan perasaan yang dinyatakan dalam suatu tindakan atau perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Keterampilan sosial adalah bagian dari salah satu kecakapan hidup atau life skill yang dimiliki setiap anak. Jika anak tidak memiliki keterampilan sosial tinggi, maka pada umumnya diabaikan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, keterampilan sosial sangat diperlukan ketika anak memasuki kelompok sebaya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial masuk pada kawasan atau ranah efektif dan kognitif. Jadi, keterampilan dasar IPS adalah suatu bentuk kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan dalam menangani suatu masalah yang berkaitan dengan sosial secara efektif dan efisien. hai teman-teman, perkenalkan saya Yola Paula Agustin. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai media pengajaran IPS. Macam-macam media pengajaran IPS. Yang pertama, media pengajaran berupa benda langsung atau benda asli. Misalnya, guru menerangkan hasil bumi yang terdapat di daerah Lampung, seperti kopi dan lada. Guru lalu membawa berupa buah kopi dan membawa benda berupa buah kopi dan buah lada secara langsung. Yang kedua, media pengajaran berupa benda langsung. Misalnya menerangkan tentang rotasi atau putaran bumi, maka guru membawa globe, karena globe adalah benda tiruan dari bola bumi. Gambar peta, poster, dan sebagainya. Media pengajaran yang tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang ke-1, media 2 dimensi, yaitu gambar, peta, dan tato. Yang kedua, media 3 dimensi, yaitu globe. Yang ketiga, media yang diproyeksikan, yaitu film, slide, OHP, televisi, dan film strip. Dilihat dari fungsi dari yang mengamati media pengajaran itu, dapat pula dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, media visual, seperti gambar, poster, dan diagram. Yang kedua, media audio, yaitu tape recorder dan radio. Yang ketiga, media audio visual, yaitu televisi dan film bersuara. Yang terakhir, yaitu yang keempat, media cetak, yaitu buku, buletin, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Rizkila. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap dan nilai. Pengertian nilai dan sikap. Secara umum, nilai merupakan ukuran tentang baik buruk, tentang tata laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat. Nilai merupakan pencerminan budaya suatu kelompok masyarakat. Sikap adalah sebagai keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak.
Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi objek dan semua itu berbentuk atas pengalaman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu Siska Agustiani. Saya akan menyampaikan materi mengenai cara mengajarkan nilai dan sikap. Cara mengajarkan nilai dan sikap. Pertama, kita harus memperkenalkan kepada siswa mengapa nilai-nilai itu ditanamkan. Tahap demi tahap mulai dikembangkan unsur pemahaman kepada diri siswa. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta kepahlawanan harus sudah mulai diperkenalkan dan harus mendapat tekanan serta perhatian. Yang kedua, melalui cerita dan dongeng dapat menjadi sarana yang baik untuk pengenalan dan penanaman nilai-nilai tersebut. Pada kelas tinggi harus ditambah porsi pemahamannya, kegiatan-kegiatannya harus dipilih yang dapat membangun sikap tanggung jawab, keteraturan, kebersamaan dalam kelompok yang saling membantu. Nah, yang ketiga, pemberian tugas baik yang bersifat individu maupun kelompok, diskusi, tanya jawab merupakan metode yang cocok untuk menanamkan nilai dan sikap dalam pengajaran IPS. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah nilai dan sikap yang telah tertanam sejak SD harus semakin diperdalam sampai suatu keyakinan bahwa apa yang telah diajarkan dan dilaksanakan adalah baik. Dengan demikian diharapkan nilai-nilai dan sikap yang ditanamkan sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah diyakini kebenarannya. Nah, selanjutnya ada model pendidikan nilai. Ada beberapa model yang dapat menanamkan nilai dan sikap peserta didik. Salah satu model pendidikan adalah yang pantas dipertimbangkan untuk ditumbuh kembangkan dalam sistem pendidikan dasar ialah metode klasifikasi nilai-nilai pada diri anak-anak didik. Gagasan dasar yang melandasi metode ini ialah bahwa setiap anak berhak dan bertanggung jawab atas pendidikan nilai bagi kehidupannya sendiri. Tugas pendidik sebatas menyadarkan setiap anak atas nilai-nilai kehidupan yang dipilihnya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, tampaknya metode ini sangat sederhana, akan tetapi sesungguhnya terdapat 7 langkah yang menjadi prinsip klasifikasi nilai. Itu yang pertama, nilai harus dipilih secara bebas. Yang kedua, nilai harus dipilih dari berbagai alternatif. Yang ketiga, memilih nilai sesudah dipertimbangkan akibat-akibat dari pilihannya. Yang keempat, nilai harus diwujudkan di hadapan umum. Yang kelima, nilai adalah kaidah hidup. Yang keenam, nilai selalu dipelihara. Dan yang ketujuh, berani mengemukakan nilai di depan orang lain. Nah, ketujuh langkah klarifikasi nilai-nilai ini sangat mencerminkan keutuhan dimensi pendidikan yang produktif dan efisien. Langkah pertama sampai ketiga termasuk dimensi kognitif, yaitu menekankan pada kemampuan rasional. Keempat dan kelima mencerminkan dimensi afektif, yaitu penghargaan dan rasa bangga. Langkah keenam dan ketujuh mencerminkan dimensi psikomotorik, yaitu tindakan konkret yang terus-menerus dan terpola. Nah, penanaman nilai dan sikap pada pengajaran IPS hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, semakin besar unsur pemahaman dan pertanggungjawabannya. Karena pengajaran IPS dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, maka tidak mungkin untuk dapat memperkenalkan seluruh nilai-nilai kehidupan manusia kepada siswa. Oleh karena itu, nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada siswa merupakan nilai-nilai yang pokok dan mendasar bagi kehidupan manusia, seperti keimanan dan ketakwaan, kejujuran, keadilan, budi pekerti, dan lain-lain. Usia sekolah dasar adalah masa-masa keemasan bagi anak, di mana karakter mulai dapat dibentuk. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini, diharapkan akan melekat terus sampai pada masa dewasanya, sehingga mereka mampu berperilaku terpuji serta menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial. Hai teman-teman, perkenalkan saya Meli Puspita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kemampuan berpikir. Macam-macam kemampuan berpikir. Keterampilan berpikir terbagi dalam beberapa jenis kategori. Di antaranya, 1. Keterampilan pemecahan masalah problem solving, yaitu keterampilan dalam menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih penyelesaian masalah yang efektif. 2.
kemampuan mengambil keputusan decision making, yaitu keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikir untuk memilih suatu keputusan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada melalui pengumpulan informasi, perbandingan kebaikan dan kekurangan setiap alternatif, analisis informasi, perbandingan sebab akibat, dan pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Ketiga, kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Berpikir kritis adalah kemampuan dalam menghimpun berbagai informasi lalu membuat sebuah kesimpulan dari suatu kegiatan. Kegiatan tersebut mencakup aktivitas proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan, atau menyeleksi ide, mengkategorikan, membandingkan, dan menentukan prioritas, dan membuat pilihan yang positif. Dengan berpikir kritis, maka seseorang terhindar dari berbagai upaya penipuan, manipulasi, pembodohan, dan penyesatan, terhindar dari berbagai kesalahan seperti membuang waktu, uang, dan melibatkan emosi dalam kepercayaan atau ajaran atau dogma atau ideologi yang salah dan menyesatkan. Keempat, keterampilan berpikir kreatif, creative thinking. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kecakapan mengolah pikiran untuk menghasilkan ide-ide baru dan konstruktif berdasarkan informasi, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang rasional maupun persepsi dan intuisi individu. Halo teman-teman, kali ini sampai pada materi terakhir. Perkenalkan, nama saya Lala Mindara. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mengajarkan kemampuan berpikir melalui penyelidikan. Model Problem Based Learning. Model Problem Based Learning atau dikenal dengan istilah model berbasis masalah sebagai salah satu model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Margetson dalam Rusman 2011 menyebutkan bahwa problem-based learning sebagai model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif, serta memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik dibanding model lain. Rusman 2011 menyebutkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar di mana guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka berbagai tugas dengan temannya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan, di mana guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Model problem-based learning memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran melalui langkah-langkah pembelajaran model problem-based learning. Salah satu karakteristik model tersebut ada pada penyajian masalah sebagai fokus pembelajaran. Masalah yang digunakan bersifat konseptual dan otentik bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa serta karakter siswa sekolah dasar. Melalui penyajian masalah peserta didik, dituntut untuk berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, itu dia teman-teman pemaparan materi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.